Alhamdulillahilladzi amarna littafaqquhi fid din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada ayat sallallahu alaihi. Yang saya hormati Hadratul Muhtaram Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Burhan Bapak Kiai Haji Sofwan Abdul Ghani. Selamat datang kepada seluruh orang tua, wali, calon santri dan santriah Pondok Pesantren Baitul Burhan tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur yang terangkai dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul bermuwajahah di haflah mubarakah ini dalam rangka ijab qabul orang tua calon santri dengan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Burhan. Semoga dititipkannya anak-anak kita di pesantren Baitul Burhan ini menjadi generasi Islam yang kaya akan ilmu, kuat dalam akidah dan berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu dengan adanya adinul haq ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya sebagai pengatur acara memperkenalkan untuk menyampaikan untayan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga, acara inti sambutan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Burhan sekaligus acara ijab qabul serah terima calon santri Baitul Burhan, dan yang terakhir tutup doa. Marilah untuk mempersingkat waktu kita buka acara serah terima ijab qabul pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan bismillah tadi acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Dilanjut untuk acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Latif Fauzi. Al-waktu wal makan tafadhol bil hurmah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Al Ustadz Mufti Fauzi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Melanjut kepada acara yang selanjutnya, yakni acara inti sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Baitul Burhan sekaligus ijab kabul serah terima antara orang tua calon santri Baitul Burhan dengan pengurus dengan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Burhan. Al-waktu wal makan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal Islam khususan fil Indonesia di pesantren. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Jaddi Hasan wa Husain wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu nufusahum fi sa'adatid darain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma alhimna marasida min umurina wa aida min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sangat kami banggakan, kami hormati, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wali santri yang hadir di hadapan saya, yang sangat kami sayangi, cintai, anak-anakku baru calon ya, belum ada ijab kabul, baik putra maupun putri yang telah hadir di depan bapak-bapak sekalian, dan insya Allah kalian menjadi penerus perjuangan Nabi di masa yang akan datang. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia nikmat, bil khusus nikmat iman dan Islam yang menjadi asbab Bapak dan Ibu sekalian tergerak hatinya untuk
mewakafkan anak-anaknya untuk menjadi jundullah, mujahid wa mujahidah untuk tapakuh fitin di pesantren ini. Sholawat juga salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan bahwa malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli, tidak merasa gusar kepada urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk kelompok muslim. Dan amril muslimin yang paling penting dewasa ini adalah ilmu, karena sesungguhnya perjuangan apapun tanpa ditopang oleh ilmu, awal akhir akan membuahkan ketidaksuksesan. Bahkan ada seorang ulama pengarang tafsir Tantawi yang terkenal, yaitu adalah Al-Imam Tantawi. Beliau mengatakan, Sayyid Haruli anna nasrul islam fi mustaqbalin sayakunu bijahadil ilmi li'anal ilma solahun fi kulli maqsid. Telah dohir bagiku bahwa sesungguhnya yang akan menolong Islam di masa yang akan datang tidaklah lain tidak bukan kecuali berjihad ilmu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu tanggal 20 Syawal semua santri sudah masuk ke pesantren, baik yang lama maupun yang baru. Tapi berbagai macam pertimbangan, tahun ini kami hanya bisa mempersilahkan untuk santri baru itu, yaitu sekarang tanggal 11 Agustus. Jadi tertunda sekitar 2 bulan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang tadinya kami hanya akan menerima santri tidak lebih 300 orang saja, kan, tetapi karena peminatnya membeludak, ini pun banyak mungkin yang tidak bisa kami terima di pesantren ini. Jadi kami untuk memasukkan kembali santri baru, di samping sekarang musimnya corona, juga kami harus mempersiapkan kamar mandi, kamarnya, lemarinya, dan lain sebagainya. Dan kami pun membuat hall yang di depan asrama putri itu ternyata tidak mencapai target. Kenapa tidak mencapai target? Banyak hal yang menyebabkan tidak mencapai target. Yang paling pokok adalah keuangan pesantren, karena hall itu juga memerlukan dana yang sangat besar, di atas 1 miliar ya. Jadi kami mohon mudah-mudahan secepatnya bisa selesai dan bisa dipergunakan santri untuk kegiatan belajar. Bapak dan Ibu, kami ini mohon Bapak cangkel henteu, upama cangkel dilepet itu kan dia jalan ke depan. Di sini aja, di dalam saja. Campur. Bilih cangkel atau napi upami ngadeg mah wios jihad eta ngadeg. Jadi pahala orang yang berdiri lebih banyak, lebih besar daripada yang duduk, insya Allah. Bapak dan Ibu, saya sebagai pimpinan pondok mengucapkan selamat datang, wilujeng sumping, ahlan wa sahlan bikudumikum. Welcome to Baitul Burhan College. Wilujeng sumping ke pesantren Baitul Burhan. Jadi sedikit historis ya. Pesantren ini dinamakan Baitul Burhan. Jadi Baitul Burhan itu dimustaq dari 2 kata, bait dan al-burhan. Sejarahnya bait ini diambil dari pertama saya menuntut ilmu di satu kota Aksol Tasikmalaya, di Tasik, yaitu di Salopa, namanya Baitul Hikmah.
Jadi guru saya dulu itu amanah kalau mendirikan pondok itu sebaiknya nama pondok juga dibawa. Jadi saya ambil baitnya. Dan saya Akang aslinya dari Kota Pleret, dari Cibogo Hilir. Bapak Akang namanya Ajengan Burhan. Jadi saya ambil nama bapak ujungnya Burhan. Jadi Baitul Burhan. Bait itu artinya rumah dan burhan itu artinya sesuatu yang wajib atau dalil agama yang wajib diketahui. Jadi ini adalah rumah tempat mencari dalil-dalil agama. Itu sekilas tentang Baitul Burhan. Akang pun lahirnya di Pleret tanggal 5 September tahun 73. Jadi sekarang umurnya baru 47 tahun, belum 50 ya, masih muda. Kata istri kalau berbicara mah bapak sudah tua, tapi kata istri kan bapak belum 70. Oh berarti masih muda. Kalau belum 70 masih muda, alhamdulillah. Saya hijrah ke Kerawang 20 tahun yang lalu, jadi tepatnya tahun 2000. Dan secara formil pesantren ini dibangun tahun 2001. Dan kalau hijrahnya tahun 99, tapi rancangan pesantren ini awalnya tahun 2000. Jadi umurnya baru sekitar 19 atau 20 tahun. Ya alhamdulillah pesantren kita sudah mencetak, menelurkan ulama-ulama, ustadz-ustadz yang membuat pesantren lagi di daerah-daerah yang lain. Bapak dan Ibu, pesantren ini Akang yang mendirikan. Jadi Akang ini mudir sekaligus muasis, pendiri ya. Karena pesantren orang tua itu di sana di Purwakarta, di Pleret ya. Orang tua masih ada pesantren bapak itu. Sekarang yang melanjutkan kakak dan adik di sana. Jadi ini asalnya kebun, kemudian sawah, sampai berdirinya pesantren, alhamdulillah. Jadi sedikit demi sedikit pesantren kita ini inovasi tiada henti. Kemudian riwayat pesantren Akang dulu tadi ya, pertama di Tasik, kemudian pindah ke Bandung, pindah lagi ke Sukabumi. Kemudian juga mengikuti pasaran-pasaran di berbagai pesantren di Jawa Barat, dan mukim di Pleret tahun 93. Tahun 97 menikah, tahun 99 hijrah. Jadi awalnya pesantren itu di sana ada tempat yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah. Awalnya di sana. Dari tahun 2014 ya, pindah ke sini. Jadi asrama putra, perumahan dewan, masjid ini depan, asrama putri. Ini baru berumur 6 tahun. Jadi 6 tahun ini kita sudah membangun berbagai fasilitas. Mungkin kalau nilai uang di atas 20 miliar. Jadi 6 tahun. Kalau dulu itu dari tahun 2000 sampai 2012 kita di sana. Nah, setelah 2014 kita pindah ke sini. Baik Bapak dan Ibu, Akang merasa tersanjung atas irodah Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak dan Ibu untuk menitipkan anak-anaknya, mempercayakan kepada kami di sini. Kemudian perlu diketahui bahwa pesantren Baitul Burhan ini adalah bentuknya salafiyah, bukan modern. Tetapi casingnya seperti modern, bangunannya bagus. Tapi sebenarnya pesantren kita ini masih sistem balai rombeng, masih ada sorogan, balagan, masih sistem pesantren salafiyah. Kemudian ajaran di pesantren ini adalah ajaran Islam, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganut madhab Imam Syafi'i. Nah,
Lalu seandainya bertanya apakah Ahlussunnah wal Jamaah itu, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah itu NU? Bisa dikatakan seperti itu. Tapi tidak semua Ahlussunnah wal Jamaah NU. Ada juga yang tidak NU Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Ahlussunnah wal Jamaahnya di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Akang pernah silaturahmi ke sana, tapi di sana tidak ada NU. Jadi hubungan antara NU dan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah umum khusus min wajihin. Saya ani ajzami ani fi madatin wahidatin wayan paridu ahadu minhuma fi madatin ukhra. Jadi setiap NU pasti ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak setiap ahli sunnah wal jamaah NU. Bisa juga Muhammadiyah, bisa juga Persis, bisa juga Al-Irsad, bisa juga Matlaul Anwar, termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Namun definisi yang mendekati apa itu ahlu sunnah wal jamaah termaktub dalam kitab Al-Ittihad fi Sa'adatil Muttaqin karya Syekh Jabidi, Imam Jabidi. Ini merupakan kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin dikatakan idza utliqo ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihim, orang sunahkeun mesti kahartos. Apabila yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, apabila dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh apabila dalam ilmu usuluddin atau tauhid mereka adalah yang berpaham Asy'ariyah Maturidiyah. Imam Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu dalam usuluddin. Kemudian di dalam fikih atau di dalam furu'iyah adalah mereka-mereka yang mengikuti salah satu paham dari 4 ulama madhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Tetapi dalam hal ini pesantren Baitul Burhan mengikuti pahamnya madhab Imam Syafi'i. Kahartos. Nah, kemudian dalam ilmu akhlak atau tasawuf mengikuti pendapatnya Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tapi mohon maaf, bukan Junaidi Al-Dengkloki, tapi ini Junaidi Al-Baghdadi yang asli, ya, yang dari Baghdad, bukan yang dari Jember. Paham ya Bapak dan Ibu? Nah, itulah yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bisi ayeuna nama milihan pesantren bisi nyalahan. Leres teu? Jadi pulang dari pesantren malah memusuhi bapaknya, memusuhi ustadznya dulu waktu dia ngaji. Nah, jadi ini dasarnya pesantren-pesantren yang menyebar di Indonesia seperti hal itu. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian pesantren di sini banyak sekali aturan-aturan nanti akan dipaparkan aturan-aturan. Kenapa? Aturan ini bukan untuk memberatkan, tapi justru lebih menyenangkan Bapak dan Ibu, biar mereka lebih teratur, lebih disiplin, dan nanti apabila keluar dari pesantren menjadi pribadi yang handal. Karena saya juga dulu ini mantan daripada sesuatu yang diatur. Jadi pesantren itu serba feodal, serba begini, harus mengikuti aturan-aturan. Sholat kedah berjamaah, ngaji kudu wae, kudu sholat duha, pan eta teh ya Allah ya Rabbi haroream banget. Bener teh Jang? Kudang setengah 4, kudu mandi, subhanallah di imah jam 7 udang teh. Nah, itu aturannya banyak sekali. Dan aturan itu ada di running tag itu sudah ada di running tag di situ. Jadi salapi oge tapi aturannya nggak running tag. Jadi biasa kami undak itu mah di bandara Pak.
sarang di pesantren Baitul Burhan Engging. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sebagai pimpinan pondok mengucapkan selamat. Bapak dan Ibu sudah paham, mengerti tentang kewajiban sebagai bapaknya. Karena begini Pak, ada hadis mengatakan ana asadaman yaumal kiamati adzaban man jahala ahluhu. Sesungguhnya yang paling berat siksanya di akhirat nanti adalah laki-laki atau ayah yang bodoh istri dan anaknya. Jadi istri dan anaknya tidak dididik agama dengan benar. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak menjaga aurat, maka itu dia akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf juga Aka ini sekarang bicaranya tidak selancar dulu ya. Sudah 2 kali kita Allah kasih ujian sakit stroke saking capeknya. Saking capeknya. Bayangkan Bapak dan Ibu ngabangun sakit agengna punya lila. Ngatur kieu-kieu punya lila Pak. Teu aya naon cepat dibahasa nama. Lamun akang saya mah nya atos we liren. Dan kita ngebangun itu sudah 15 tahun tidak berhenti. Setiap hari sudah 15 tahun, bayangkan. Libur-libur 1 hari sebelum lebaran, 3-4 hari setelah lebaran. Jadi sudah dibayangkan ini sekian tahun. Karena begini, mohon maaf kalau di tempat lain pesantren seperti ini seharusnya generasi kedua atau ketiga. Tos anaknya atau incuna. Tapi di sini kami ya akan sebagai pendiri dari awal kita. Alhamdulillah pesantren ini punya masjid kebanggaan, namanya Masjid Jumairoh Baitul Burhan. Jumairoh itu dicetak di mustaq dari Jumrotun. Jumairotun artinya lemparan kecil. Lemparan kecil. Kenapa kok lemparan kecil? Lemparan kecil seorang wanita, karena masjid ini awalnya disupport dengan sodakohnya seorang wanita, ibu-ibu. Jadi ibu upami di Mekahnya ayah nu disebat teh saluran air yang kebina Telaga Zubaidah ya. Jubaidah ini kan istrinya Sultan Harun al-Rasyid. Dia membuat telaga air untuk mengairi jemaah-jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Itu tenaganya seorang wanita. Nah ini pun alhamdulillah kita dikasih uang secara cash sekian miliar untuk membangun ini, tapi tidak jadi ada sekitar 4-5 wanita yang mendukung pembangunan masjid ini. Dengan tenaganya alhamdulillah masjid ini sudah terwujud. Walaupun memang banyak juga di antara yang lain, cuman yang paling besar di antara itu. Jadi makanya ini namanya Jumairoh. Sangat enak sekali santri betah di sini. Terutama tidur betah. Adem. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menitipkan anaknya di kami. Cuman kami ingin Bapak dan Ibu 100% percaya kepada kami. Jangan ikut mengatur ya. Karena pesantren dunia kami, karena banyak orang tua santri sudah menitipkan tapi milu ngatur. Kudu nama kieu kudu keun weh diatur kieu. Banyak yang ikut ngatur. Jadi kalau banyak pengaturan, sesuatu tidak akan beres. Laras teu. Nah gitu. Baik, demikian naminya tak acannya. Nami akang teh batur mah sok nyebutna ajengan wawan cenah. Padahal mah sanes ajengan. Lain ustaz-ustaz acan. Nami asli mah Sofwan Abdul Goni. Sofwan Abdul Goni, Sofwan. Upami wawan mah nami neneh keur alit. Gitu. Jadi nami nama Sofwan Abdul Goni. Tapi lamun santri mah nyebatna cekap akang wae. Teu kedah nyebat ajengan, teu kedah nyebat kiai.
Apalagi nyebut Romo, bukan Romo. Bisi mah Romo gitu. Romo mah pamajikan aku genep. Jadi akang mah hiji. Jadi akang weges. Jadi hiji mah akang. Engke lamun dua cenah naik jadi kiai. Gitu. Kan seorang NU mah nu dua cenah eta kiai. Jadi nu hiji mah karek ajengan gitu. Tapi tidak usah bilang ajengan, bilang aja akang cukup. Ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan menyebut akang kiai atau mama. Ada yang bilang mama, kalau mama itu sudah tua, sudah pegang itek. Akang masih muda, masih kuat. Ke Surabaya masih nyetir sendiri, masih kuat akang. Ya, ke tengah laut teu pernah mabok, santri memarabok, akang mah kuat. Alhamdulillah Allah kasih fisik yang kuat. Ya, nyetir semalaman tidak tidur, kuat, masih kuat. Jadi akang oleh nyebut mama. Lamun geus babatukan karang mama. Nah, baik itu ya. Jadi tadi bapaknya ajengan buran. Akang 14 bersaudara. Bapak anaknya 14, akang ke-13. Gaduh rai hiji. Kakak 12. Jadi semua 14. Jadi bapak dan ibu itu kan sunnah Rasul. Anak itu harus banyak. Karena kita bertawasul dengan anak banyak itu, doa anak soleh, ya. Insya Allah kalau bapak dan ibu punya anak 3 saja, kemudian 3-3-nya soleh, jaminan ayah ibunya masuk surga. Nah, makanya anak yang dititipkan kepada kami ini usahakan jadi soleh, karena anak soleh itu akan membawa ayahnya, ibunya masuk surga. Ya Allah, saya tidak ridho masuk surga sendirian. Karena saya bisa sholat, bisa puasa, saya bisa berinteraksi dengan masyarakat, saya bisa ini, bisa ini, karena saya dipesantrenkan. Ya Allah, saya di pesantren dikasih makan oleh bapak dan ibu saya diusahakan oleh mereka. Oleh karena itu saya tidaklah ridho kalau saya masuk neraka, masuk surga sementara ayah saya di neraka. Perkenankan saya ingin membawa ayah dan ibu saya masuk surga, insya Allah ya. Doakan mudah-mudahan anak kita di sini menjadi anak-anak yang soleh. Baik, demikian sambutan dari akang, kemudian dilanjut dengan penitipan. Kenapa harus ijab qabul? Karena begini Pak, yang wajib mendidik anak itu bukan saya, bapak. Dan yang akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah bukan saya juga, tapi bapak. Makanya harus ada pemindahan kewajiban dari bapak ke saya. Ulah ngalebetkeun pasarnya nggak usah lebetkeun balik we atuh buku eta mah. Kantos teh. Nah, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, harus ada pemindahan hak ya dari bapak kepada saya. Setelah pemindahan hak saya ambil. Nah, seandainya hak itu sudah dipindahkan ke saya, Bapak dan Ibu mohon sekali aturannya itu Bapak jadi putra abdi, putra bapak teh. Lamun arek kue kudu bebeja heula, ulah kieu anak-anak aing dicokot ti meneh hese. Jangan cokot weh. Kapan sok nu ngamek? Anak-anak aing cenah mending ulah dicokot teh. Nya nu nyunyeun ge aing aja kana teh miluan. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu, tolong ya. Jadi kalau anak kita mau berhasil di pesantren, ulah pesmer. Kajen ting 40 kali kabur, 40 kali anterkeun ke dieu. Ya, boseneun dia lila masukan. Ya. Jadi mendidik anak itu Bapak dan Ibu seperti ya nungtun munding. Mundingan munding kebo. Lamun kebo hoyong berhasil dituntun kedah kumaha. Aya 3 faktor. Pertama kebo, kaduana pertama anu nuntun, kaduana kebo, katiluna nu nyepret di tukang. Kebo nu dituntun hese. Cepretan. Jadi saya anu nuntun, anak bapak anu jadiin kebo. Bapak anu nyepretan. Lamun kendor belajarna support. Ulah kieu. Oh, bana aya harorea mah geus atueureun. Moal berhasil. Rasa ngaranna budak nu betah di pesantren jauh di kolot teh lamun teu maksakeun. Leres teh? Karena begini,
kita mah akang mah nyepeng pesantren teh geus lila 8 tahun di Pleret, 20 tahun di Karawang, jadi tos 28 tahun. Mungkin lebih banyak umur dipergunakan untuk pesantren daripada di luar pesantren. Contoh, umur saya sekarang 47 tahun, 28 di bawah hikmah pesantren, berarti 19 tahun lah di luar hikmah, jadi lebih banyak hikmah di pesantren. Eta lamun budak balik teh loba ngarugikan pesantren. Bebeja ka bapana teh dibuli teh Pak abdi teh dibuli wae. Dah hayang percaya kolot teh. Jadi memeh nyarekan budakna, nyarekan ka pesantren. Kunaon anak saya dibuli? Padahal mah lamun pulang teh tong ditanya budak mah telepon ke pesantren. Putra abdi teh widi henteu. Jadi kalau henteu widi oke berarti dia salah. Karena dia salah, dia takut disalahkan orang tuanya, takut disalahkan ibunya, bikinlah sandiwara. Dibully teh begini teh, percaya we da anak aing ieu mah. Kurang ajar tuh ustaz-ustaz di pesantren. Nah, jadi begitu ya Pak. Ini hanya sekedar sekilas saja sambutan dari kami pengasuh Pondok Pesantren Baitul Burhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para wali santri sareng para calon santri anu mana meme parantos jelas di wajah pimpinan Pondok Pesantren Baitul Burhan. Ayeuna urang serahkeun kewajiban sadaya kewajiban orang tua santri ka pimpinan Pondok Pesantren Baitul Burhan. Nyaeta urang ijab qabul, tujuanna urang nyerahkeun ka pangarsa pimpinan Pondok Pesantren Baitul Burhan. Pami dina ijab qabul aya bahasa bernama, berarti bernama anak kita, anak bapak sebut nama anak kita bersama-sama ya mengikuti. Kalah mang sedap. Bapak salaman saya. Yang lain pegang ini, pegang yang di depannya, punuk bapak pegang semua. Pegang, terus yang di belakang pegang semua. Pegang. Nah, pegang. Anak-anaknya suruh pegang yang ke depan. Pegangan semua. Nanti yang ini laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Pegangan semua, Pak. Udah ya, pegang. Sudah? Pegangan ke depan semua. Yang laki-laki sudah pegang semua. Coba Mang. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dengan keikhlasan hati pada hari ini
Saya menitipkan putra saya yang bernama, silakan sebut. untuk dididik, dibimbing, dan diarahkan ajaran Islam, paham ahlu sunnah wal jamaah, madhab Imam Syafi'i di pesantren Akang. Kami pasrahkan. Saya terima telah dititipi anak-anak Bapak untuk dididik, dibimbing, diajarkan syariat Islam di pesantren Baitul Burhan. Qabiltu. Bapak. Silakan pegangan yang belakang. Pegangan pundak dipegang sama Bapak. Sama Ade dulu dipegang biar itisol sama Bapak. Coba. Sokman. Ikuti semua. Ikuti pegangan semua pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhallifu dinal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dengan keikhlasan hati pada hari ini saya menitipkan putri saya yang bernama untuk dididik, dibimbing, dan diarahkan ajaran Islam, paham ahlu sunnah wal jamaah, madhab Imam Syafi'i di pesantren Akang. Kami pasrahkan. Kami terima telah dititipi anak-anak Bapak, putra-putri Bapak untuk dididik, dibimbing, diajarkan dan diarahkan ajaran agama Islam, paham Ahlussunnah wal Jamaah di pesantren Baitul Burhan ini. Qabiltu. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa radhiyallahu wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabrilna bil afiyah. Allahumma arzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana alal ilmi wa tauhid. Allahumma rfa' darajatana wa ahsin akhlaqana wa tawil amrana wa wasi' arzaqana wa habib lana nas wa tabadatil adabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhrij sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul al-haqq wa zahqa batil inna batila kana zahuqa. Rabbana faghfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ja'alna wa auladana min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal muhsinin waj'alna wa iyyahum minal muti'in wal muti'at lillah wa rasulih
waj'alna wa iyahum mubarakal lana walidinika walinnasi ajmain waj'alna wa iyahum mubarakal lana walidinika walinnasi ajmain. Allahumma inna hadal mahada mahaduk wa nahnu abiduk wa khadibud dinik faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa ansurna nasran aziza wa hadina siratal mustaqim. Allahumma ja'al hadal mahada mahada mubarakal lana walidinika walinnasi ajmain. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tuliful mi'ad. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin. Subhanabika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan dan tata tertib Pondok Pesantren Baitul Burhan. Pasal 1 Anggaran Dasar. Setiap santri Pondok Pesantren Baitul Burhan wajib mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ijma dan qiyas, serta berpegang teguh dengan thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal 2 Aturan Umum. Setiap santri wajib 1. Berakhlak mulia, 2. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib pondok pesantren, 3. Menjaga nama baik pesantren serta segenap alma maternya, 4. Menjaga ukhuwah Islamiyah sesama santri dan asatidz, 5. Menutup aurat di dalam maupun di lokasi pondok pesantren, dan apabila bepergian diwajibkan memakai peci bagi santri laki-laki dan jilbab bagi santri perempuan. 6. Membayar iuran bulanan yang telah ditentukan besarnya tiap bulan, paling lambat sampai tanggal 10 tiap awal bulan. Pasal 3 Kewajiban setiap santri. 1. Memiliki kartu santri Pondok Pesantren Baitul Burhan. 2. Mengikuti pelajaran dengan rajin dan tekun sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid dan mengikuti pembacaan wirid-wirid yang sudah ditentukan. 4. Menalar kitab wajib, Matan Jurumiyah, Al-Maqsud, Imriti, Alfiyah, Sulamun Najat, dan Takrib. 5. Memakai seragam ketika belajar dan sholat berjamaah. Semua seragam berwarna putih kecuali sarung bebas. 6. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pondok pesantren, olahraga dan latihan pidato. 7. Selalu berada di lingkungan pesantren. 8. Sopan santun dalam berbicara dan tingkah laku serta harus dapat dipercaya. 9. Setiap hari Jumat, santri dan santriah diwajibkan melaksanakan kerja bakti kebersihan di lingkungan pondok pesantren dan dikomandai oleh Rois dan seksi keamanan. 10. Apabila sudah pukul 11 siang, waktu siang harus melaksanakan kailulah dan di waktu malam harus istirahat total. Pasal 4. Larangan setiap santri. 1. Keluar melewati batas area komplek pondok pesantren. 2. Keluar pondok pesantren dengan alasan apapun kecuali ada izin dari mudirul ma'had atau pengurus. 3. Pulang ke rumah tanpa membawa surat izin dari mudirul ma'had.
4. Mengikuti kegiatan belajar atau mengajar di luar pondok pesantren tanpa seizin mudirul ma'had. 5. Melakukan kegiatan olahraga di luar waktu yang telah ditentukan. 6. Memakai pakaian yang tidak pantas bagi seorang santri dan terbuka aurat. 7. Mencuri atau memakai barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya. 8. Memiliki radio, tape, kamera, handphone, komik, novel, majalah, foto, dan gambar-gambar yang tidak pantas. 9. Memiliki senjata tajam dan sejenisnya. 10. Merokok di dalam atau di luar pondok pesantren. 11. Berkelahi atau mengganggu ketentraman santri lainnya. 12. Memanjangkan rambut atau kuku. 13. Berbicara selain mahramnya di dalam atau di luar pondok pesantren. 14. Dilarang keras saling surat menyurat atau surat cinta baik di dalam maupun di luar pesantren. 15. Dilarang keras pergi ke tempat-tempat hiburan seperti bioskop, diskotik, klub malam, kafetaria, pesta laut, hiburan masyarakat, dan lain-lain. 16. Dilarang keras mendalami amalan-amalan dan ilmu kebatinan selain yang telah ditetapkan di pondok pesantren, yaitu wiridan ba'da sholat fardu. Pasal 5. Sanksi atas pelanggaran tata tertib. 1. Ditakzir atau dikenakan hukuman yang sesuai atau diberdirikan. 2. Diskor dalam waktu yang telah ditentukan. 3. Digunduli atau dibotak. 4. Dikeluarkan dari pondok pesantren secara tidak hormat. Pasal 6. Aturan tambahan tentang calon santri. 1. Persyaratan. Calon santri harus diantar oleh orang tua sendiri atau wali dengan membawa surat pernyataan. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Ijab kabul penitipan. 4. Menyerahkan persyaratan yang sudah diberitahukan. 2. Seragam. A. Santri putra. 1. Sarung. 2. Baju koko putih. 3. Gamis putih. 4. Kopiah putih. B. Santri putri. 1. Pakaian padang. 2. Sarung. 3. Jilbab putih. 4. Mukena putih. Ditetapkan dan disahkan di Jarakah 16 Juli 2001. Mudirul Ma'had Baitul Burhan Yai Haji Sofan Abdul Ghani. Tata tertib pengunjung santri pondok pesantren Baitul Burhan. 1. Wajib menemui pimpinan pondok pesantren atau dewan asatid atau pengurus pondok. 2. Mengisi buku tamu yang telah disediakan pesantren. 3. Kunjungan orang tua atau wali sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 4. Menjaga sopan santun dan etika santri. 5. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. 6. Menyelesaikan keuangan yang bersangkutan dengan santri, keuangan pesantren atau utang piutang pada yang lain. 7. Ketika membawa oleh-oleh atau adrahi diharapkan berbagi dengan temannya. 8. Pengunjung tidak diperbolehkan meminjamkan barang yang dilarang pesantren, yaitu kendaraan, HP, dan alat elektronik lainnya kepada santri. 9. Waktu dan tempat. 1. Waktu menemui santri. Tidak waktu berjamaah, tidak waktu belajar, dan tidak waktu malam hari. 2. Pengunjung yang menjemput pulang
atau mengantarkan santri datang diharuskan orang tua atau wali dilakukan siang hari setelah mendapatkan izin. 3. Tempat menemui santri. Pertama, putra di Majelis Putra di Gazebo Putra. 2. Putri di Majelis Putri dan di Gazebo Putri. 3. Dilarang menemui santri di selain tempat yang telah ditentukan, masjid jami, warung, dan rumah masyarakat sekitar. 3. Menemui santri dianjurkan di kamarnya masing-masing. 4. Pertemuan waktu berkunjung santri putra dan putri tidak boleh satu tempat. 10. Tata tertib ini berlaku selama kegiatan pesantren aktif dan libur. Sanksi dan hal-hal yang belum tercantum di dalam tata tertib ini dikembalikan pada kebijaksanaan pengasuh yang ditindaklanjuti oleh Dewan Asatid atau pengurus. Ditetapkan di Jarakah 17 Maret 2016. Mudirul Ma'had Baitul Burhan Kiai Haji Sofwan Abdul Ghani.